Hai, bertemu lagi dengan saya, Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau review satu tenda yang dimana tenda ini belum pernah saya bahas sebelumnya, yaitu tenda dengan kapasitas 3 orang. Kalau biasanya saya review tenda dengan kapasitas 2 orang, terus lagi 4 atau 5 orang. Kali ini untuk pertama kalinya saya bahas tenda dengan kapasitas 3 orang. Oke, ini dia tenda Decathlon Quechua kapasitas 3 orang, serisnya MH100. Untuk packagingnya, Quechua MH100 ini beda dengan tenda-tenda yang lainnya. Oke, langsung aja saya buka packagingnya. Di sini ada karetnya, dia nyatu seperti ini. Kita buka apa aja isinya. Oke, nah ini dia, ada buku panduan Quechua MH103P. Oke, nah untuk pasaknya dia ada tempat tersendiri di sini, nyatu tempatnya. Oke, di mana bukanya? Nah, di sini pasaknya. Di sini ada tali. Oke, tapi talinya tanpa stopper, cuman tali doang. Terus untuk pasaknya bahannya masih menggunakan stainless. Ini untuk pasaknya lebih pendek. Untuk pasaknya dari tenda kebanyakan, sedikit lebih pendek ya teman-teman ya. Nah, di sini material utamanya. Di sini ada inner sama outernya. Bentuk packagingnya seperti ini. Untuk looksnya, tenda ini terlihat unik ya teman-teman, seperti yang kalian lihat sekarang. Oke, kita langsung aja ke bagian materialnya. Untuk bahan di bagian outer, dia menggunakan polyester dengan waterproof rating 2000 mm. Pasti tahan lah ya untuk curah hujan di wilayah pegunungan Indonesia. Terus untuk bagian outer nanti aja kita bahas di bagian dalam. Kita di bagian khusus luarnya aja dulu. Seperti ini. Untuk bagian luarnya dia menggunakan frame fiberglass, masih fiberglass dengan dimensi 8,5 mm. Dari segi bahan outer, kalau kita lihat atau kita sentuh dengan tangan, ini tebal. Bahannya bisa saya bilang lebih tebal dari tenda-tenda lain. Sangat tebal kalau menurut saya ya, pokoknya lebih tebal lah daripada tenda-tenda lain untuk bagian outernya. Terus di sini ada tempat tali. Ini talinya sengaja nggak saya pasang karena ini hanya untuk review. Nah, untuk talinya tadi kita diberikan ada 4 tali, cuma ada kekurangannya. Satu, untuk talinya itu tidak ada stoppernya, jadi cuma talinya aja. Untuk pasak tadi udah saya perlihatkan juga, bentuknya lebih pendek tapi lumayan lebih besar untuk pasaknya. Terus untuk jahitannya sudah di-seal semua, jadi tenang aja, air tidak akan masuk melalui lubang-lubang bekas jahitannya. Terus untuk pemasangan outer dia beda nih dari tenda-tenda yang lain. Untuk pemasangan outernya di sini ada bahannya plastik ya, mungkin plastik. Jadi dari inner ada bulat, terus dari outernya ada sejenis pengait, bisa dibilang hook atau hook, biasanya kan hook gantungan lah istilahnya. Jadi dikait, bukan pakai bakal yang dipasang di klik, tapi ini dikaitkan hook ke bagian yang bulat ini tadi. Terus untuk pemasangan frame juga dia dimasukkan ke, di sini ada kain semacam seperti kayak tali webbing, bahannya lebih lebar, lebih besar, jadi untuk frame-nya dimasukkan ke sini. Lalu untuk sirkulasi udara, tenda ini hanya ada satu sirkulasi udara untuk bagian outernya, yaitu terdapat di bagian belakang. Kita udah hampir selesai di bagian luar, karena di bagian luar sama aja kayak tenda-tenda biasa yang kita bahas. Kita sekarang ke bagian pintu sebelum kita ke bagian dalamnya. Oke, pintunya ini ada di sebelah sini. Dia bentuknya unik, menyamping. Di sini ada Quechua tulisannya,
stand 103 orang. Keren sih untuk ininya. Oke, ini ada velcro di sininya. Velcro-nya cuma ada satu di bagian bawah. Kan nggak ada tenda-tenda yang velcro-nya ada di bagian tengah, juga ada velcro-nya, di atas ada. Kalau untuk Quechua ini cuma ada satu di bagian bawah. Oke, ini kita ke bagian. Nah, ini untuk pintunya. Kita buka dulu pintunya. Bagian pintunya dia menyamping ya. Oke. Nah, tali kita pasang talinya dulu. Kita buka aja supaya lebih enak ininya. Bagian ininya. Untuk talinya agak pendek ya teman-teman ya. Jadi untuk mengikat talinya cuma ada satu. Kalau buat pintu, terus juga agak pendek. Sekarang kita ke bagian dalam aja, kita buka. Kita langsung ke bagian dalam. Oke, ini bagian pintu innernya. Nah, untuk bagian pintu di innernya ini dia cuman satu layer ya, satu layer, nggak dua layer. Jadi untuk ventilasinya juga jadi satu sama ininya, satu layer aja. Alright, kita buka. Apakah di sini juga ada talinya? Oh iya, ada. Nah, ini dia. Nah, kalau untuk pintu inner dia ada tali karet elastis. Ini kita bisa masukin di sini. Ini lebih simple karena ada cantolannya di sini. Oke. Nah, ini dia penampakan di bagian dalam atau innernya. Oke, kita pertama yang dibahas ini ukurannya dulu. Untuk ukurannya dia lebar kesininya 195 cm, ke belakangnya 210 cm, dan untuk tingginya 120 cm. Jadi untuk duduk nyaman banget. Kalau sebadan saya masih ada 2 jengkal ke atas. Seperti pada umumnya di atas ada gantungan lampu. Terus di sini juga ada satu gantungan lagi. Kelebihannya ini ada gantungan lampu. Terus di sini kita bisa gantung kacamata, maybe ya, mau gantungan. Terus ada lagi ini kelebihannya, di sini ada tali. Jadi kita bisa mau jemur atau mau gantung apalah gitu di sini ya. Misalnya ada baju basah atau apa, bisa kita gantung di sini, ada tali kayak tali jemuran. Nah, untuk bahan innernya ini dia didominasi oleh polyester. Untuk bagian mesh atau jaringnya cuma ada di bagian pintu ini tadi, nggak sampai setengah pintu juga, seperempat pintu aja meshnya, sama di bagian belakang sini. Jadi untuk tenda ini tidak saya sarankan untuk dibawa ke pantai karena lumayan hangat untuk tenda ini, panas lah istilahnya ya. Terus untuk kantongnya ada di bagian atas, tidak ada di bagian bawah, tidak ada. Kantongnya di bagian atas sini. Tapi ini ada 3 sekat. Nah, jadi bisa dipisah-pisah untuk bagian kantongnya ini tadi. Terus kita ke bagian floor atau lantainya. Lantainya dia juga masih menggunakan bahan PE atau terpal. Untuk space-nya ini untuk 3 orang nyaman banget ya teman-teman. 3 orang nyaman banget. Masih kalau ukuran sebadan saya masih ada space buat naruh barang juga ininya. Untuk 4 juga bisa, tapi dengan catatan barang-barang bisa ditaruh di luar. Untuk 4 pokoknya ngepas lah ya. Kalau untuk 3 itu nyaman banget dan masih bisa naruh barang-barang. Terus juga dia ada, bukan teras sih, bukan bisa dibilang teras juga sih, ini bukan teras. Di sini di bagian depan sini ada space sedikit, tidak terlalu besar, kecil sih. Ya bisalah buat naruh-naruh 2 sepatu atau 2 sandal di depan sini. Jadi tidak ada teras yang berlebih, tidak ada. Oh iya, untuk si Quechua MH100 ini juga tersedia di ukuran 2P-nya atau yang berkapasitas 2 orangnya. Nah, untuk bobot tenda ini, bobotnya itu adalah 3,4 kg. Lumayan lah, karena memang bahan-bahannya kan masih untuk premnya masih menggunakan fiberglass, untuk lantai masih menggunakan PE atau terpal, jadi wajar lah dengan berat segitu. Tapi tenda ini masih lebih ringan dibandingkan punya saya yang tenda Daulagiri Tera 45 itu, karena itu beratnya hampir 5 kg.
kalau nggak salah kemarin ya. Pokoknya lebih berat, kalau ini lebih ringan. Jadi ini pas sih untuk keluarga bisa, tenda ini kita pakai untuk family camp bisa, untuk kita bawa ke gunung pun sebenarnya bisa. Memang lebih berat tapi masih bisa lah ya, masih tidak terlalu membebani sekali kalau untuk dibawa ke gunung. Untuk harga, berapa sih harga tenda ini? Sebenarnya tenda ini bukan tenda baru, udah keluar dari beberapa tahun yang lalu, dan di harga awalnya itu sebenarnya di atas 1 juta ya teman-teman harganya. Tapi harga terbarunya itu karena sudah beberapa tahun juga, harganya sekarang hanya sekitar 957.000, itu di official Decathlon-nya. Nanti untuk link pembeliannya akan saya sematkan di komentar supaya memudahkan kalian yang mau check out ini tenda. Oke, untuk warna, nah ini sayangnya untuk si tenda ini warnanya cuma ada tersedia satu warna ini aja. Tapi warnanya bagus kok, aku suka banget warnanya ini. Karena warnanya bukan warna yang pasaran, warnanya bukan warna yang murahan juga. Karena memang ya sesuai lah dengan harganya. Karena kan ini brand luar, bukan brand lokal. Jadi pantas aja lah dengan harga segitu. Oke, cukup sekian dulu review saya hari ini tentang si tenda Quechua ini tadi. Mudah-mudahan bisa jadi alternatif kalian yang lagi nyari-nyari tenda nih. Karena tenda ini menurut saya tendanya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Jadi buat kalian yang tidak suka terlalu kecil, tidak suka terlalu besar, ini bisa jadi pilihan ya. Oke teman-teman, thanks for watching. Sampai bertemu di review saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.